Siswa SMK Tamtama Karanganyar Kabupaten Kebumen berhasil membuat tempat sampah pintar. Dengan tempat sampah pintar tersebut, para siswa dapat membuang sampah tanpa harus membuka penutup tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama dengan saya Dahri Iswanto, tentu saja di Inspiring Channel Dahri Iswanto. Dan di video kali ini saya kembali hadir dengan podcast. Dan podcast hari ini spesial banget karena saya punya bintang tamu, dua anak muda kreatif dari SMK Tamtama Karanganyar. Ada Ali dan Adi. Ini saudara ini? Teman kelas. Teman kelas ya. Oke, Adi dan Ali ini punya kreasi atau punya kreativitas yang waktu itu juga sempat diliput salah satu televisi di Kebumen, yaitu ada tempat sampah pintar ya. Bentuknya seperti apa tempat sampah pintar? Nah, ini dia nih, tempat sampah pintar ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tempat sampah pintar dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol tentang kegiatan dari Adi dan Ali serta teman-teman di SMK Tamtama Karanganyar yang mana sekarang sudah mau lulus ya? Iya, sebentar lagi mungkin lulus. Oke. Ya, nanti teman-teman yang pingin lebih tahu tentang tempat sampah pintar mungkin bisa dilihat di mana? Ada di channelnya SMK Tamtama Karanganyar juga sudah ada. Terus di Rari TV tadi juga udah ada. Yeah. Atau bisa juga datang ke SMK Tamtama Karanganyar ya, kayak saya nih. Oke. Adi dan Ali kelas 12 ya, SMK Tamtama Karanganyar. Ya, betul. Jurusannya apa? Kami berdua sama-sama TKJ. TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Terus apa hubungannya bikin kayak gini? Untuk hubungannya bikin kayak gini, di dalamnya kan ada sebuah pemrograman. Nah, pemrograman itu masuk ke dalam materi TKJ juga. Jadi kita belajar pemrograman, kita integrasikan ke sebuah perangkat, yaitu untuk memprogram tempat sampah pintar. Tempat sampah pintar. Kenapa tempat sampah ini bisa dikatakan tempat sampah pintar? Apakah tempat sampah ini bisa membuka dan menutup sendiri, atau tempat sampah ini bisa datang langsung ke orang yang pengen buang sampah? Tempat sampah pintar ya, kita sebut tempat sampah pintar ya. Ya, di sini kenapa kami namakan tempat sampah pintar ya, Pak? Jadi fitur utamanya adalah bisa membuka dan menutup penutupnya. Ya, penutupnya secara otomatis. Jadi kita cukup menggunakan sensor. Menggunakan tangan. Gitu. Oh, berarti tangan cukup didekatkan. Ya, betul. Penutupnya itu ngebuka. Itu berapa jaraknya? Dia bisa ngebuka jarak tangan dengan penutupnya. Untuk kita atur, untuk jaraknya kita atur sekitar 50 cm. Jadi 50 cm. Oh, jadi segini aja udah bisa ngebuka ya? Nggak perlu tangan. Itu kalau orang yang nggak tahu dikira kita punya kekuatan sakti ya? Sebenarnya nggak perlu tangan, benda, badan, asal apapun yang bisa kena sensornya gitu. Kena sensornya. Itu sensornya itu harus berupa suhu badan atau mungkin yang penting ada semacam gerak gitu? Untuk sensor itu kita menggunakan bayangan ya. Bayangan. Cukup bayangan. Bayangan atau suatu objek. Jadi kan menggunakan sensor ultrasonik. Misalnya kalau saya pakai HP kayak gini, HP-nya diginiin bisa? Bisa. Oh, bisa? Asalkan ada benda di depannya. Kan ini memanfaatkan sensor ultrasonik yang sama dipakai kayak kelelawar. Jadi sistemnya dari sensor menembakkan suara ultrasonik, terus kalau ada benda di depannya memantul, kemudian membuka. Oke. Gitu. Jadi berarti benda apapun intinya kan itu mau dibuang ya. Iya. Misalnya berarti kalau handphone, berarti meskipun ini handphone nggak niatnya kita buang, tetap itu akan ngebuka ya. Iya. Oke, itu bagaimana proses pembuatannya Adi sama Ali? Butuh riset berapa lama? Kemudian bisa tercipta sebuah karya seperti ini? Untuk proses pembuatannya sebenarnya bukan cuma kita berdua sih. Kita punya tim namanya tim IoT. Tim IoT, Internet of Things. Ya, Oke. Jadi anggotanya itu ada beberapa, sekitar 15 lebih ya? 15 orang. Itu mungkin mikrofonnya bisa didekat aja mungkin. Nah, ya. Ya. Sekitar 15 anggota lebih. Jadi ini bukan semata-mata bukan proyek kalian berdua ya? Bukan. Jadi ini kayak Ali dan Adi di sini mewakili aja deh gitu ya. Jadi ini adalah produk milik kita bersama.
Oke, itu pencetusnya dari Adi dan Ali sendiri awalnya atau dari semua tim? Untuk awal pencetusnya sebenarnya dari semua tim. Jadi saya bicara gimana proses terciptanya tempat sampah pintar di SMK Taman Karanganyar. Jadi awalnya kami kelas 12 itu ada sebuah proyek tugas akhir untuk ada penilaian di kelas 12. Jadi kalau di sini mau lulus harus punya karya gitu ya? Harus punya karya. Terus sebagai syarat bahwa kompeten gitu ya? Iya. Terus salah satu dari teman kami itu menciptakan tempat sampah pintar. Terus dari tempat sampah pintar tersebut terus dikembangkanlah oleh tim IoT gitu. Jadi awalnya hanya untuk tugas akhir. Terus awalnya itu konsepnya apakah memang hanya menggunakan listrik atau kemudian ada improvisasi dari IoT ditambah apa gitu? Konsepnya memang menggunakan listrik, hanya menggunakan listrik. Terus IoT menambahkan apa? Pemrogramannya aja. Oh, pemrograman. Sebenarnya untuk tempat sampah ini nggak masuk ke produk IoT. Masuknya ke produk elektronik ya? Tapi karena kami di tim IoT juga semua alat yang berbau elektronik juga kami buat. Jadi untuk tempat sampah ini kita masukkan ke tim IoT, produk tim IoT itu. Tapi tempat sampah pintar ini memang produk yang baru ya, artinya sebelum artinya kakak-kakak kelas kalian dulunya belum pernah membuat yang seperti ini. Untuk tempat sampah ini sekitar dari kakak kelas di bawah kami tahun 2000 angkatan tahun 2019 ya. Iya. Oh, warisan berarti. Warisan dari kakak kelas. Tapi ini penyempurnaan ya. Penyempurnaan gitu. Oke. Terus kalau tempat sampah pintar ini butuh elemen-elemen apa saja nih yang dibutuhkan untuk membuat satu tempat sampah pintar ini? Apakah harus kotaknya yang seperti ini atau kotak tempat sampah plastik biasa bisa? Bisa. Jadi untuk semua jenis tempat sampah sebenarnya bisa asal tutupnya memiliki engsel, ada engselnya, itu satu. Terus yang kedua, untuk tuasnya kita prosesnya menyesuaikan dari tempat sampah. Jadi di sini kan ada tuasnya, kita menyesuaikan dari bentuk tempat sampahnya. Dan untuk alat-alatnya kita ada Arduino, terus sensor ultrasonic, terus ada kabel USB sebagai dayanya. Dan juga berarti pakai listrik ya? Pakai listrik. Dan itu bisa pakai colokan USB kayak handphone gitu? Bisa. Untuk colokannya tergantung dari perangkat sendiri sih. Bisa ada yang artinya modifnya bebas gitu ya? Bebas ya. Satu tempat sampah pintar ini kira-kira butuh budget berapa? Kita hitung untuk harga tempat sampahnya yang biasa kisaran sekitar 20 sampai 30 ribu. Terus untuk kalau yang ini berapa ini yang ini? Untuk yang itu mahal. Mahal ya? Karena besi mungkin sampai untuk tempat sampahnya sendiri bisa sampai 100 ribu itu. 100 ribu ya? Tapi untuk yang biasa. Oke, berarti di luar kotak sampah itu berarti alat-alat pendukungnya itu butuh biaya berapa? Sekitar 30 ribu. Berarti murah ya? Murah sekali ya? Daripada kita beli tempat sampah pintar yang sudah jadi. Sebenarnya udah banyak di luar tempat sampah pintar yang udah jadi tapi harganya cukup mahal. Oke. Setelah jadi, pemakaiannya apakah selama ini dari SMK Taman Karanganyar itu hanya internal atau mencoba untuk dijual keluar? Untuk tempat sampah pintar ini sendiri untuk internal juga, tapi keluar juga ya. Jadi kita sering demonstrasikan ke anak-anak SMP dulu, nah, biar tertarik punya pandangan ke SMK Taman Karanganyar gitu. Jadi dan ini juga kita jual. Dijual berapa kalau yang model seperti ini? Ini kalau produksi dari SMK Taman Karanganyar semuanya yang seperti ini atau variasi ada model lain? Kebanyakan kita buat yang bodinya dari plastik. Oh, itu dijual harga berapa? Sekitar 60 ribu. 60 ribu? 60 ribu. Itu konsumen yang sudah pernah beli dari mana? PKU ya? PKU Gombong sudah? Sebenarnya udah ada pemesanan, tapi dari kami belum ada namanya produksi massal. Karena memang sebenarnya kalau untuk tempat sampah pintar itu bagi instansi seperti rumah sakit itu cukup membantu karena itu mengurangi penyebaran penyakit
infeksi gitu loh. Karena tidak disentuh secara langsung. Betul. Kalau di rumah sakit memang kita diupayakan sebisa mungkin mengurangi sentuhan ke benda-benda yang ada di sekitar rumah sakit. Nah, ini sebenarnya kan sebuah peluang dari pihak sekolah sendiri gimana nih untuk follow up terhadap produk yang sudah dibuat. Karena ini sebenarnya kalau saya melihat bisa jadi ini menjadi sebuah pangsa pasar yang cukup bagus. Meskipun kalau dari sisi power itu kan masih harus pakai listrik, itu agak ribet juga ya. Artinya mungkin nanti ada pengembangan tempat sampah dengan daya baterai, tapi tempat sampah pintar gitu. Ada proyek ke depan untuk penyempurnaan begitu? Untuk ke depan kami juga terus menyempurnakan biar lebih ibaratnya lebih rapi, lebih simple, juga untuk proses instalasi juga agar lebih mudah gitu. Dan dari pihak sekolah pun juga sangat mendukung. Ya, ini Adi dan Ali kan mau lulus nih. Iya. Kira-kira bagaimana nih setelah lulus kalian berdua, penemuan ini, karya ini, improvisasinya mau seperti apa kira-kira? Kalian berharapnya seperti apa dari pihak sekolah? Mungkin bisa buat apa ya istilahnya, atau nanti Adi dan Ali bikin sendiri di rumah gitu, ya, jadi apa home industry gitu ya. Home industry untuk bisnis. Iya kan, siapa tahu kan. Iya. Oke, dari Adi dan Ali sendiri selain produk tempat sampah pintar dari IoT, anak-anak IoT ini sudah bikin apa aja di sini? Produk yang kita buat itu sebenarnya sudah banyak, kayak tempat sampah pintar, terus kita punya remote motor Google Assistant. Remote motor Google Assistant. Terus kita juga, itu gimana cara kerjanya? Remote motor Google Assistant itu cara kerjanya, motor itu kita kontrol menggunakan smartphone. Kita menggunakan HP. Jadi kita kayak menghidupkan kontak lewat suara atau tombol. Oh, yang Google Assistant itu ya? Iya. Terus kita juga bisa menghidupkan dan mematikan motor, juga sama lewat tombol juga suara. Terus fitur itu produknya sudah pernah dipublikasikan? Kita pernah juara 2 ya. Kita pernah juara 2 di Semarang. Lomba apa itu? USM Engineering Fair. Jadi USM Engineering Fair. Itu event dari mana itu? Universitas Semarang. Semarang. Jadi, juara 2 se-Jawa Tengah. Itu sistemnya umum sih. Jadi hanya mungkin beberapa sekolah aja yang ikut. Tapi kebetulan alhamdulillah kami dari sini ikut. Kita dapat juara 2 dengan banyak saingan-saingan yang dari luar sana, dari kota-kota besar. Dari kota-kota besar, Pati gitu. Alhamdulillah kita dapat juara 2. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, Adi dan Ali masuk di jurusan TKJ itu apakah satu memang passion, kedua karena keinginan orang tua, atau ketiga karena pengen dekat dengan seseorang di kelas itu? Jujur dong, jujur. Kita punya pendapat masing-masing. Bisa jadi kan karena masuk itu sebenarnya awalnya nggak passion, tapi tiba-tiba setelah lama-lama seneng gitu. Kalau Ali sendiri ngambil jurusan TKJ memang dari dulu seneng dengan dunia yang terkait dengan elektronik dan komputer atau gimana? Kalau saya sangat tertarik ke dunia komputer. Jadi dulu pas SMP, saya kan dari desa, dari Selogiri. Saya masuk SMP di SMP di Kebumen, pas pelajaran TIK. Di situ saya paling gagap masalah komputer. Paling gagap sampai dimarah-marahin. Kamu ini gimana? Cuma gitu gua nggak bisa. Ibaratnya cuma menyalakan komputer aja kok nggak bisa. Dari situ saya kapan aneh. Semoga saya bisa. Terus saya cari apa sih materi yang hubungannya sama komputer. Ternyata saya nemu TKJ itu banyak hubungannya sama komputer. Dari situ saya mulai perdalam apa TKJ gitu. Akhirnya saya minat. Berarti TKJ. Awalnya karena Ali tuh tertekan ya. Tertekan karena waktu SMP itu mungkin selalu dibully ya sama gurunya. Selalu dibully, merasa ibaratnya diremehkan gitu loh. Dari desa balas dendam. Nggak balas dendam sih, Pak. Saya cuma ibaratnya aku harus maju nih. Aku harus maju, walaupun motivasi mungkin ya. Anak desa harus nggak gaptek kayak gitu loh. Oke. Kalau Adi sendiri masuk jurusan TKJ, motivasinya apa? Mungkin ada anak TKJ yang ditaksir gitu. Awal mulanya masuk TKJ, apa ya? Pertamanya ikut-ikutan aja sih. Punya kakak kelas, ikut TKJ. Rata-rata kakak kelas itu yang daerah rumah saya itu rata-rata TKJ. Jadi saya penasaran TKJ itu apa sih. Terus
Di SMP juga sama sih, hampir sama kayak gini. Gaptek. Nah, terus saya mencoba untuk masuk ke TKJ. Oke, jadi memang punya latar belakang sendiri-sendiri ya. Kalau tadi Ali karena sering diremehkan waktu SMP, kalau Adi lebih kepada karena sering kumpul sama anak-anak TKJ, jadi kebawa gitu ya. Oke, cita-cita kalian berdua nih besok setelah kuliah, kemudian selesai kuliah, pingin jadi apa nih dengan sekarang kalian ada di jurusan TKJ? Kan sekarang era digitalisasi itu lagi berkembang pesat ya. Apakah kalian ingin menjadi penemu aplikasi atau apa? Kalau saya lebih tertarik mungkin kedepannya kepengen jadi web developer. Web developer ya, oke. Amin. 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 Terus kalau Adi? Kalau saya buat kedepannya sih ya, dari kecil punya cita-cita Jadi pegawai negeri. bisa jadi. Bisa jadi. Tapi di ini ya, di bidang yang sekarang di ini ya. Ya intinya pengen jadi seperti cita-cita saya. Terus kalau bisa ya jadi pengusaha lah, apapun nantinya yang berhubungan dengan TKJ. Oke, jadi ingin menjadi seorang entrepreneur tapi dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Nanti jadi ini ya, apa namanya, produsen alat-alat komputer ya, mungkin ya. Amin. Rencana pengen kuliah di mana setelah lulus dari sini? Untuk kuliah mungkin belum ada gambaran kalau Belum ada gambaran. Oke. Saya juga belum ada gambaran sih, karena ya terkaitannya dengan kalau latar belakang saya karena biaya itu yang pertama. Oke. Tapi dalam bayangan kalian nanti ke depannya tetap ingin menjadi seorang praktisi di bidang teknik komputer dan jaringan ya? Sangat kepengin. Sangat kepengin. Karena melihat sepertinya sekarang peluang bidang itu cukup besar gitu ya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama dengan Adi dan juga Ali dari SMK Tamtama Karanganyar. Dua anak muda yang sekarang ini sedang serius dengan bidang teknik komputer dan jaringan. Dan bersama dengan teman-teman di SMK Tamtama Karanganyar berhasil menciptakan karya-karya yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena karya-karya ini sangat keren banget. Dan karya-karya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di saat seperti sekarang ini yang lagi kena pandemi musim gitu ya, musim virus. Jadi kalau saya bilang sih tempat sampah pintar ini ketika dikembangkan dan mungkin juga dipasarkan di zaman sekarang ini bisa jadi peminatnya akan banyak, apalagi harganya di bawah 100.000 kan. Oke, Adi dan juga Ali mudah-mudahan sukses ya untuk cita-citanya, mudah-mudahan tercapai keinginannya menjadi seorang pengusaha atau seorang praktisi di bidang teknik komputer dan jaringan di masa depan nanti akan tercapai. Dan besok kalau udah sukses jangan lupa pernah saya ajak podcast. Kenang-kenangan. Pernah saya ajak podcast, saya publikasikan kalian berdua ini. Oke, luar biasa ya, prestasinya juga keren, bisa sampai juara 2 di Jawa Tengah dalam lomba bidang ini ya, teknik komputer dan jaringan ya. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat kalian dengan masa depan yang lebih bagus ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang baru saja menonton channel ini, disarankan dong buat apa? Jangan lupa untuk klik subscribe dan like dan juga tinggalkan komentar agar dapat kembali menonton konten-konten yang inspiratif. Iya, jangan lupa dibunyikan notifikasinya alias dipencet loncengnya supaya pada saat saya punya video baru nanti bisa langsung muncul notifikasi dan bisa menjadi penonton yang pertama. Insya Allah di channel saya ini saya bakal munculkan sosok-sosok yang bisa memberikan inspirasi, motivasi dan juga semangat yang positif buat teman-teman semuanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih Adi dan juga Ali buat waktunya. Maaf sekali udah mengganggu ya. Waktu kalian lagi banyak belajar buat UKK ya, harus saya ganggu sekian menit ya. Mudah-mudahan nanti kalian benar-benar menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ketemu lagi bersama dengan saya dari Iswanto di podcast edisi selanjutnya dengan bintang tamu yang keren dan juga luar biasa. Dari Iswanto, Adi dan juga Ali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.